Berkas itu jatuh di meja dengan bunyi tumpul, tepat saat ponselku bergetar tanpa nama pengirim. Lampu ruang kerja masih menyala, tapi rasanya udara tiba-tiba hilang. Aku berdiri tanpa sepatu, tanpa persiapan, sementara seseorang yang seharusnya melindungiku berdiri di seberang meja dengan wajah yang tak lagi kukenal. Tanganku gemetar di atas kertas-kertas resmi yang belum kubaca, sementara senyap di antara kami terasa lebih tajam daripada teriakan. Aku tahu aku sedang ditekan, dipersempit, diarahkan ke satu pilihan yang bukan milikku. Kepercayaan yang selama ini ku pegang runtuh tanpa suara. Aku berhenti bernapas sejenak, menatap satu detail kecil di sudut halaman terakhir. Nama pemilik. Tanda tangan yang belum ada. Dan di detik itu, aku sadar perceraian ini bukan tentang cinta, tapi tentang perburuan. Sunyi menempel di kulitku. Dingin merayap tanpa izin. Pernahkah kamu merasakan firasat saat hidupmu akan direbut perlahan? Bunyi sendok yang diletakkan terlalu pelan di meja makan membuatku menoleh. Tidak ada yang salah dengan pagi itu, tapi dadaku mengencang seperti ada yang terlewat. Cahaya masuk dari jendela sama seperti kemarin. Namun sunyinya berbeda. Kami duduk berhadap-hadapan tanpa benar-benar saling melihat. Suamiku mengaduk kopi lebih lama dari biasanya, lingkaran kecil yang tak pernah selesai. Wajahnya tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang sudah memutuskan sesuatu jauh sebelum hari ini dimulai. Aku menunggu kata pembuka yang tidak datang. Jam dinding berdetak, suaranya terdengar lebih keras dari seharusnya. Aku pulang agak malam, katanya akhirnya, singkat, tidak ada penjelasan, tidak ada alasan. Aku mengangguk. Gerakan kecil, refleks. Dulu aku akan bertanya. Sekarang, pertanyaan terasa seperti beban yang tak diinginkan siapapun. Ada jarak tipis di antara kami, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk membuat udara terasa dingin. Aku meneguk teh yang sudah mendingin. Rasanya pahit, padahal aku belum menambahkan gula. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia menyelinap, seperti bau hujan yang tertinggal di kain. Rutinitas kecil bergeser. Pesan singkat yang dulu dibalas cepat kini menggantung berjam-jam. Pintu kamar mandi yang dulu terbuka kini selalu terkunci. Bukan rahasia, katanya suatu malam. Cuma butuh ruang. Aku menerima kalimat itu tanpa perlawanan. Bukankah setiap orang berhak atas ruangnya sendiri? Aku mengulang alasan itu di kepalaku, menenangkan denyut cemas yang muncul tanpa undangan. Di sela-sela hari yang tampak normal, ada momen-momen kecil yang membuatku ragu pada insting sendiri. Seperti ketika ia pulang lebih awal namun langsung masuk kamar kerja, atau saat namaku disebut dengan nada datar, tanpa kehangatan yang dulu ada. Rumah kami tidak berubah. Sofa masih di tempatnya. Foto keluarga masih tergantung rapi. Tanaman di teras tetap hidup karena aku menyiraminya setiap pagi. Namun setiap sudut terasa seperti set panggung setelah lampu dimatikan, masih sama, tapi kehilangan makna. Aku sering berhenti di ambang pintu kamar, mendengarkan napasnya dari dalam, memastikan ia masih di sana. Kebiasaan bodoh, tapi menenangkan. Suatu sore, aku menemukan map coklat di atas meja makan. Kosong. Hanya map, tanpa isi. Aku mengangkatnya, menimbang ringan. Ini apa? Tanyaku ketika ia lewat. Kerjan, jawabnya. Tidak berhenti berjalan. Aku meletakkan map itu kembali, merasa bersalah telah bertanya. Rasa bersalah datang lebih cepat belakangan ini, seperti refleks yang dilatih. Aku mulai memeriksa kata-kataku sebelum keluar, mengedit ekspresi wajah agar tidak terlihat menuntut. Ketika ia diam, aku mengisi kesunyian dengan pengertian yang kupaksakan. Ketika ia menjauh, aku menyalahkan kelelahan. Di malam hari, saat lampu kamar redup, punggung kami saling membelakangi. Aku mendengar tarikan napasnya, ritme yang asing. Aku ingin menyentuh lengannya, memastikan jarak itu hanya sementara. Tanganku berhenti di udara. Ada perasaan aneh, bukan takut, lebih seperti peringatan halus yang belum punya bahasa. Ada yang mau dibicarakan? Tanyaku suatu malam, suaraku hampir hilang. Nanti, katanya. Satu kata. Tertutup. Kata itu menggantung selama berhari-hari. Nanti menjadi ruang kosong yang membesar. Aku mulai mengisi waktuku dengan hal-hal kecil. Menyusun ulang lemari,
membersihkan laci yang jarang dibuka, mencatat pengeluaran dengan lebih rapi. Angka-angka di buku catatan terasa asing. Ada kolom yang dulu tidak ada. Biaya-biaya yang tak kuingat. Aku bertanya pelan, berhati-hati. Administrasi, katanya. Biasa. Aku mengangguk lagi. Mengangguk menjadi bahasa kedua. Namun malam itu, aku terjaga lebih lama, memandangi langit-langit, menghitung jeda di antara detak jantung. Pikiran berputar tanpa arah, mencari penjelasan yang masuk akal. Aku menenangkan diri dengan daftar, rumah aman, pekerjaan stabil, kami baik-baik saja. Daftar itu semakin sering kuucapkan dalam hati. Suatu pagi, aku melihatnya menatap ponsel dengan senyum yang tidak pernah kuterima lagi. Senyum kecil, cepat menghilang ketika ia menyadari aku ada di sana. Ia mengunci layar, berdiri. Kamu kenapa, Tanjainja? Nada suaranya netral. Tidak apa-apa, jawabku terlalu cepat. Kata-kata itu saling bertabrakan di udara. Aku merasa telanjang oleh pertanyaannya, seolah aku yang bersalah karena memperhatikan. Ia pergi tanpa menoleh. Aku berdiri di dapur, tangan masih memegang kain lap yang basah. Air menetes ke lantai, membuat suara kecil yang berulang. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tidak penting. Waktu. Nada. Urutan. Ada keteraturan baru yang tidak melibatkanku. Panggilan telepon yang dijawab di luar rumah. Pesan yang dibaca dengan punggung menghadapku. Aku mencoba tertawa pada diri sendiri, menyebutnya paranoia. Kata itu menenangkan, memberi jarak dari kemungkinan lain yang lebih menyakitkan. Suatu siang, listrik padam sebentar. Rumah tenggelam dalam senyap. Aku membuka jendela, membiarkan cahaya masuk. Di ruang kerja, aku melihat laci terbuka setengah. Bukan kebiasaan kami. Aku mendekat, ragu, lalu menutupnya kembali tanpa melihat isinya. Jantungku berdetak lebih cepat dari alasan yang kumiliki. Ketika listrik kembali, suara kipas menyala mendadak. Aku tersentak, lalu tertawa pelan. Reaksi berlebihan, kataku. Tapi tubuhku tidak sepakat. Ada ketegangan yang menetap di bahu, di rahang, di perut. Malam itu, ia pulang larut. Aku berpura-pura tidur. Dari celah mata, kulihat ia berdiri lama di sisi ranjang, memperhatikanku seperti memeriksa sesuatu yang rapuh. Tangannya hampir menyentuh rambutku, lalu berhenti. Ia berbalik tanpa suara. Pintu kamar kerja tertutup pelan. Aku membuka mata, menatap kegelapan. Di situ, dalam jarak yang tidak bisa dijembatani oleh kata-kata, aku merasa sendirian meski tidak sendiri. Ada kesedihan yang tidak meledak, hanya mengendap, membuat napas berat. Aku ingin percaya ini hanya fase, bahwa besok kami akan kembali seperti dulu. Besok datang dengan hujan deras, menutupi suara kota. Aku membersihkan rumah sambil mendengarkan air jatuh, ritme yang menenangkan. Di bawah meja makan, aku melihat ujung map coklat yang sama. Kali ini lebih tebal. Jantungku berdebar, cepat dan tak teratur. Aku menarik map itu, duduk perlahan. Tenggeng ke Denjen. Aku membukanya sedikit, hanya cukup untuk melihat kertas-kertas berkop. Bahasa resmi, garis tegas, istilah yang tidak kupahami sepenuhnya. Ada tanggal, ada stempel. Aku menutupnya kembali secepat mungkin, seperti tersengat. Langkah kaki terdengar dari arah pintu. Aku berdiri, map itu kusembunyikan di bawah meja, napasku berusaha normal. Ia masuk, basah oleh hujan, menatapku singkat. Kamu kelihatan pucat, katanya. Kurang tidur, jawabku. Kali ini jujur. Ia mengangguk, berjalan ke kamar mandi. Aku berdiri di tempat, hujan masih jatuh di luar, suara air mengalir di dalam. Di bawah meja, map itu seperti benda hidup, menunggu. Aku tahu aku belum siap membukanya. Tapi aku juga tahu, sejak saat itu, ketenangan yang kupelihara dengan susah payah tidak akan kembali. Kecurigaan kecil itu akhirnya menemukan bentuk, dan ia menuntut jawaban. Ponsel itu bergetar di atas meja dapur, sekali, lalu berhenti. Getarannya tidak keras, tapi cukup membuat gelas di dekatnya berderak pelan. Aku menatap layar tanpa menyentuhnya. Tidak ada nama. Hanya nomor asing yang hilang sebelum sempat kuangkat. Dari ruang tengah,
Televisi menyala tanpa suara. Hanya cahaya biru pucat yang memantul di dinding, membuat rumah terasa seperti ruang tunggu yang tak pernah dipanggil. Hujan semalam meninggalkan lembab di sudut-sudut, dan aku bisa mencium bau tanah basah setiap kali pintu dibuka. Hari itu seharusnya biasa, tapi tubuhku menolak mempercayainya. Map coklat yang kutemukan kemarin kupindahkan ke laci dapur, di bawah tumpukan serbet. Aku tidak membukanya lagi. Aku takut pada kata-kata di dalamnya, takut pada kepastian yang akan datang jika aku membaca. Namun rasa takut itu tidak menghilang hanya karena aku menutup laci. Ia ikut duduk bersamaku, ikut makan, ikut bernafas. Suamiku pulang lebih cepat dari biasanya sore itu. Bunyi kunci di pintu terdengar pelan, hati-hati, seolah ia tidak ingin mengganggu sesuatu yang sedang tidur. Aku berdiri di depan kompor, mengaduk sup yang tidak benar-benar ingin ku masak. Ia masuk tanpa menatapku, menggantung jaket, lalu berhenti sebentar di ambang dapur. "Kita perlu ngobrol," katanya. Kalimat itu jatuh seperti batu di air yang tenang. Riaknya langsung memenuhi kepala. Aku mematikan kompor, tetapi tanganku tetap di knop, seolah menahan sesuatu agar tidak meledak. "Sekarang?" Ia mengangguk. Mata kami bertemu sebentar. Ada ketenangan yang asing di sana, seperti seseorang yang sudah latihan kalimat ini berulang-ulang di tempat lain. Kami duduk di meja makan. Lampu kuning di atas meja membuat bayangan wajahnya lebih tajam. Ia menarik napas panjang, lalu mengeluarkannya perlahan, seperti sedang menjaga nada suara. "Ini bukan soal kamu salah," katanya. "Aku cuma sudah tidak bisa." Aku menunggu kata berikutnya, tetapi ia berhenti, membiarkan kalimat itu berdiri sendiri. Dalam hening, aku mendengar jam dinding lagi. Detiknya terdengar seperti langkah kaki kecil yang mendekat. "Tidak bisa apa?" tanyaku. Ia mengusap tangannya sekali di atas meja, gerakan kecil yang tampak seperti kebiasaan menenangkan diri. "Tidak bisa lanjut seperti ini." Kata "ini" menggantung tanpa definisi. Aku ingin bertanya apa maksudnya, ini. Aku ingin mengingatkannya pada hari-hari yang pernah kami jalani. Tapi ada sesuatu di cara ia duduk, punggung tegak, tangan teratur, yang membuat semua itu terdengar seperti cerita lama yang tidak relevan lagi. "Jadi," suaraku serat. "Kamu mau apa?" Ia menatapku, tidak marah, tidak sedih. "Itu yang paling menakutkan. Kita cerai saja." Sejenak, udara di sekitar meja menipis. Aku merasa seolah sedang menonton diriku sendiri dari jauh, melihat mulutku terbuka, tapi suara tidak keluar. Aku menelan, mencoba menahan gemetar yang mulai naik dari perut. "Kenapa?" akhirnya aku bisa bertanya. Ia mengangkat bahu sedikit, gerakan yang terlalu ringan untuk kata sebesar itu. "Biar semuanya selesai. Biar kita sama-sama lega." Aku menatap wajahnya, mencari retak, mencari penyesalan, mencari sesuatu yang bisa kupakai untuk percaya ini bukan keputusan akhir. Tidak ada. Hanya ekspresi orang yang sedang menyampaikan laporan. "Kamu sudah memikirkan ini lama?" tanyaku. "Cukup lama." Ia menunduk sebentar, lalu kembali menatapku. "Aku tidak mau ribut. Aku mau ini cepat, bersih." Kata cepat dan bersih membuat tengkuku dingin. Aku membayangkan map coklat itu, kertas-kertas berkop, stempel, istilah legal yang tadi kupandang sepintas. Aku mencoba mengatur napas. "Aku belum lihat apa-apa," kataku. Ia berdiri, berjalan ke kamar kerja, kembali membawa map yang sama. Ia meletakkannya di depanku dengan gerakan terukur. Tidak ada amarah, tidak ada drama. Hanya prosedur. "Kamu tinggal tanda tangan," katanya. "Nanti urusan lain aku yang bereskan." Aku menatap map itu, seolah di dalamnya ada hewan yang bisa menggigit. Tanganku tidak bergerak. "Kenapa harus sekarang?" tanyaku. Ia menarik kursi, duduk lagi. "Karena makin lama, makin rumit. Kamu kan tahu aku sibuk. Aku juga tidak mau kamu stres." Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tapi rasanya seperti jaring. Ia bicara seolah mengenal kelemahanku, seolah tahu apa yang membuatku takut. Konflik, keributan, orang lain tahu aib keluarga.
Ketakutan itu selama ini membuatku memilih diam. Aku membuka map perlahan. Kertas-kertas rapi, tiap halaman diberi tanda. Ada bagian-bagian yang disorot. Aku membaca beberapa baris, tapi huruf-huruf terasa kabur, bukan karena mataku, melainkan karena darah yang berdetak terlalu keras di telinga. Ini, perceraian dengan kesepakatan bersama, gumamku. Iya, katanya cepat. Paling aman. Aman bagi siapa? Pertanyaan itu berputar di kepala, tapi tidak keluar. Aku menatap bagian yang harus kutandatangani. Nama lengkapku tercetak rapi. Di sampingnya ruang kosong untuk tanda tangan, kosong seperti lubang. Kalau aku tidak mau, tanyaku pelan. Wajahnya tetap tenang, tetapi aku melihat perubahan kecil di rahangnya, seperti otot yang mengencang sebentar. Jangan bikin susah. Kita bisa baik-baik. Kalimat itu terdengar lembut, tapi ada tekanan di bawahnya. Seperti tangan yang menahan bahu agar tetap duduk. Aku merasakan sesuatu yang selama ini kukubur, insting yang berkata ini bukan perceraian biasa. Aku menitap map. Aku butuh waktu. Ia menghela napas, bukan kecewa, tapi seperti orang yang sudah memperkirakan ini. Waktu kamu berapa? Jangan lama-lama. Kamu serius? Aku menatapnya, mencoba menangkap emosi. Kamu bisa bicara gini, tapi tidak ada apa-apa yang terjadi. Ia menatapku lama, lalu berkata singkat, sudah cukup terjadi. Aku ingin berteriak, ingin memaksanya menyebutkan apa yang ia maksud. Tapi mulutku terasa kaku. Aku hanya menatap tangan sendiri, melihat kuku yang panjangnya tidak rata, melihat hal-hal kecil agar tidak tenggelam. Kamu ada orang lain? Pertanyaanku keluar tanpa rencana. Detik itu, ia tidak langsung menjawab. Hanya satu jeda. Satu jeda yang terlalu panjang untuk pertanyaan sederhana. Dalam jeda itu, aku mendengar hujan mulai turun lagi di luar, mengetuk kaca seperti pengingat. Apa pentingnya? Akhirnya ia berkata, ini soal kita. Jantungku jatuh. Bukan karena ia mengaku, tapi karena ia tidak menyangkal. Aku berdiri, kursiku bergeser, membuat suara tajam di lantai. Jadi benar. Ia tidak ikut berdiri. Ia menatapku seperti menenangkan seseorang yang sedang panik. Jangan dibesar-besarkan. Aku cuma ingin semuanya rapi. Rapi. Kata itu lagi. Aku merasa mual. Malam itu aku tidak tidur. Ia tidur di kamar, seolah pembicaraan tadi tidak meninggalkan serpihan. Aku duduk di ruang tamu, lampu kecil menyala, menatap bayangan tirai yang bergerak karena angin. Di ponselku, aku membuka ulang riwayat panggilan. Nomor asing tadi siang sudah tidak ada, seperti tidak pernah terjadi. Aku mengirim pesan ke suamiku, hanya satu kalimat, kita bicara besok. Tidak dibalas. Aku mencoba menghubungi dua teman dekat. Yang satu tidak mengangkat. Yang satu membalas singkat, maaf, lagi sibuk. Nanti ya? Nanti lagi. Kata itu sekarang terdengar seperti pintu yang ditutup dari dalam. Aku merasakan lingkaran sosialku mengecil, bukan karena mereka jahat, tapi karena entah bagaimana, jarak sudah dibuat lebih dulu. Aku mengingat beberapa minggu terakhir, ajakan makan malam yang dibatalkan, pesan yang tidak dibalas, undangan keluarga yang tiba-tiba kurang pas. Seolah ada sesuatu yang mengatur arus tanpa sepengetahuanku. Pagi berikutnya, aku pergi ke supermarket hanya untuk keluar rumah. Di parkiran, aku merasa diperhatikan. Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa yang jelas. Hanya mobil-mobil, orang membawa troli, ibu-ibu dengan masker, suara mesin. Tapi rasa itu tetap menempel di kulit. Aku mempercepat langkah, lalu memperlambat, mencoba menguji diriku sendiri. Paranoia, aku mengingatkan. Ini cuma pikiranmu. Di dalam supermarket, lampu putih terang membuat semuanya terlihat datar. Aku mengambil barang-barang yang tidak kubutuhkan, sabun cuci, tisu, kopi. Tanganku bergerak otomatis, tetapi pikiranku terjebak pada satu hal, map coklat itu. Dan alasan suamiku. Dan jeda saat kutanya tentang orang lain. Ketika aku pulang, rumah sunyi. Suamiku sudah pergi. Di meja makan, map itu ditinggalkan lagi, seolah sengaja.
Di atasnya ada pulpen hitam. Pulpen itu tampak sederhana, tapi aku melihatnya seperti senjata. Ponsel Berger. Nama suamiku muncul. Aku perlu kamu tanda tangan hari ini, katanya tanpa salam. Aku belum setuju, jawabku. Suaraku lebih stabil dari yang kurasa. Ia diam sejenak. Jangan keras kepala. Kenapa kamu terburu-buru? Tanyaku. Ada urusan perusahaan. Suaranya tetap tenang. Kalau kamu bikin ini panjang, nanti imbasnya kemana-mana. Perusahaan. Kata itu memukul sesuatu di kepalaku. Selama ini aku tidak terlalu ikut campur urusan kantornya, selain mendengar keluhan lelahnya, melihat setelan jasnya rapi, dan sesekali hadir di acara formal. Aku tahu ada perusahaan keluarga, ada bisnis yang berkembang. Tapi itu dunianya. Aku hanya istri yang mendukung dari rumah. Urusan perusahaan apa hubungannya sama cerai? Tanyaku. Kamu tidak perlu tahu. Kalimat itu keluar begitu saja. Lalu ia seperti sadar, menurunkan nadanya. Maksudku, biar aku yang urus. Kamu jangan tambah beban. Aku menggigit bibir. Lagi-lagi dia memposisikan aku sebagai beban, sebagai sesuatu yang harus ditenangkan, bukan diajak berpikir. Dan anehnya, selama ini aku menerima peran itu. Hari itu, ada sesuatu yang retak. Aku menutup telepon tanpa menjawab. Tanganku gemetar, bukan karena takut dimarahi, tapi karena sadar aku baru saja melakukan hal yang jarang kulakukan. Menolak. Aku membuka laptop di ruang kerja, sesuatu yang jarang kulakukan tanpa izin atau alasan. Aku bukan tipe yang mengacak-acak, tapi hari itu instingku lebih keras dari sopan santun. Aku mencari dokumen keuangan di folder bersama, tapi semuanya diproteksi. Ada folder yang dulu terbuka, sekarang terkunci. Aku mencoba kata sandi yang biasa kami pakai. Gagal. Aku mencoba tanggal ulang tahun anak kami. Gagal. Ulang tahunku. Gagal. Anak kami pulang sekolah siang itu, membawa tas yang lebih besar dari tubuhnya, wajahnya lelah. Ia melempar sepatu, lalu memelukku tanpa alasan. Papa kemarin marah ya? Tanyanya tiba-tiba. Aku membeku. Kenapa kamu tanya begitu? Di telepon, Papa suaranya dingin. Anak itu menatapku, matanya polos, tapi ada beban di sana. Papa bilang jangan ganggu Mama. Napas di dadaku berhenti sebentar. Aku memeluknya lebih erat, menahan sesuatu agar tidak terlihat. Papa cuma capek, kataku, kata-kata yang selalu kupakai. Tapi Mama sedih, ia bertanya, suaranya kecil. Aku menelan. Mama baik-baik saja. Kebohongan itu terdengar seperti kertas yang diremas. Malamnya, setelah anak tidur, aku membuka laci dapur dan mengambil map coklat yang sempat kusembunyikan. Aku membawanya ke ruang tamu, duduk di bawah lampu kecil, membuka halaman demi halaman dengan hati-hati, seperti membongkar sesuatu yang bisa meledak. Dokumen perceraian, pembagian aset, pernyataan kesepakatan. Semuanya dibuat rapi, terlalu rapi. Aku berhenti di satu bagian yang menyebutkan hak atas perusahaan. Ada istilah saham, kepemilikan, peralihan. Aku tidak mengerti detailnya, tapi aku mengerti satu hal, ada sesuatu yang ingin dipindahkan melalui tanda tanganku. Aku mencari nama suamiku. Eira. Tapi di bagian tertentu, bagian yang berhubungan dengan kepemilikan, nama itu tidak dominan. Ada kalimat yang membuat dadaku berdenyut. Pemegang saham, lalu nama yang tertera, samar tapi jelas. Namaku. Aku membaca lagi, pelan, memastikan mataku tidak salah. Pemegang saham mayoritas, namaku. Seolah dunia bergeser 1 sentimeter, cukup untuk membuatku kehilangan keseimbangan. Aku duduk terpaku, mendengar suara kulkas berdengung, mendengar anjing tetangga menggonggong jauh, mendengar napasku sendiri yang tiba-tiba terlalu berat. Selama ini aku pikir perusahaan itu miliknya. Dunia itu miliknya. Dan sekarang, di kertas resmi, tertulis bahwa Selama ini aku pikir perusahaan itu miliknya. Dunia itu miliknya. Dan sekarang, di kertas resmi, tertulis bahwa justru aku yang memegang sesuatu yang besar, sesuatu yang membuat perceraian ini tiba-tiba punya bentuk lain. Bukan sekadar akhir hubungan. Ada permainan di bawahnya. Aku menutup map perlahan,
seperti menutup peti. Di luar, hujan masih turun. Di dalam, rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Aku menatap pintu kamar yang tertutup, membayangkan suamiku tidur dengan tenang sementara di tanganku ada bukti bahwa ia menyembunyikan sesuatu yang fundamental. Aku tidak merasa lega. Aku merasa diburu. Dan untuk pertama kalinya, aku paham, tanda tanganku bukan tanda akhir. Itu kunci. Dan seseorang sedang berusaha mengambilnya dariku tanpa meninggalkan jejak. Aku duduk terlalu lama dengan map tertutup di pangkuan. Lampu kecil di sudut ruang tamu berkedip sekali, lalu stabil. Bunyi kulkas kembali terdengar. Dunia berjalan normal, sementara sesuatu di dalam kepalaku runtuh tanpa suara. Aku membuka map itu lagi. Lebih pelan dari sebelumnya, seolah setiap gesekan kertas bisa memicu alarm. Aku membaca dari awal, kali ini tidak terburu-buru. Kata demi kata. Istilah demi istilah. Tanganku berhenti gemetar bukan karena tenang, tapi karena tubuhku kehabisan reaksi. Semua terasa dingin dan jelas. Nama itu muncul lagi. Namaku. Bukan satu kali, bukan kebetulan. Tertera rapi, konsisten, di bagian yang menentukan. Kepemilikan. Hak suara. Percentage. Aku menutup mata sebentar, lalu membukanya lagi. Tidak berubah. Kertas tidak berbohong. Selama ini aku mengira aku hanya istri yang kebetulan namanya dipakai untuk formalitas. Sekarang aku mengerti, formalitas itu adalah inti. Aku bukan pendamping. Aku adalah wadah. Dan wadah itu sedang ingin dikosongkan. Langkah kaki terdengar dari kamar. Aku buru-buru menutup map, meletakkannya di bawah bantal sofa, lalu berdiri. Napasku masih berat ketika suamiku muncul di ambang pintu ruang tamu. Rambutnya sedikit basah, seolah baru mencuci muka. Ia menatapku, lalu melirik jam dinding. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Aku menggeleng. Kepalaku sakit. Ia mengangguk, tidak mendekat. "Besok kita selesaikan, ya?" Nada suaranya datar, hampir lembut. Seperti seseorang yang berbicara tentang jadwal servis mobil. Aku ingin bertanya bagaimana ia bisa setenang itu. Aku ingin menanyakan sejak kapan ia melihatku sebagai hambatan, bukan pasangan. Tapi kata-kata itu terasa terlalu besar untuk keluar tanpa pecah. "Kamu sudah tahu isinya?" tanyanya, seolah bertanya tentang sesuatu yang sepele. Aku menatapnya. Ada dorongan untuk berbohong, untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi matanya menunggu, terlalu fokus. Aku memilih diam. Diam ternyata sudah cukup sebagai jawaban. Ia menghela napas kecil, lalu berkata, "Ini cuma prosedur." Procedure. Kata itu kembali. Aku merasakan sesuatu yang panas naik dari perut ke dada, berhenti di tenggorokan. "Prosedur untuk apa?" tanyaku. "Untuk beres," jawabnya. "Untuk kita semua." Aku tertawa pelan, tanpa humor. "Termasuk perusahaan?" Ia tidak langsung menjawab. Ada jeda, sangat singkat, tapi cukup. Jeda yang sama seperti saat kutanya tentang orang lain. Pola itu sekarang terlihat jelas, seperti bekas jahitan yang baru terlihat setelah benangnya ditarik. "Kamu tidak perlu mikir sejauh itu," katanya akhirnya. "Aku sudah urus semuanya." "Dengan namaku?" tanyaku. Suaraku tidak tinggi, tapi aku merasakan getarnya. Ia menatapku lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya, bukan panik, bukan marah. Lebih seperti seseorang yang menyadari rencana cadangan perlu disiapkan. "Kamu percaya aku, kan?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan. Aku ingat semua tahun yang telah kami lalui, semua keputusan yang kuambil dengan asumsi ia tidak akan menyakitiku. Kepercayaan itu dulu terasa kuat. Sekarang terasa seperti beban yang dipakai untuk menekan kepalaku ke bawah air. "Dulu," jawabku. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. "Jangan bikin ini sulit." Kalimat itu berubah bentuk di telingaku. Bukan permintaan. Peringatan. Aku menyadari sesuatu yang lain. Selama ini, ia tidak pernah membentak, tidak pernah mengancam terang-terangan. Tekanannya halus, konsisten, seperti air yang mengikis batu. Dan aku baru sekarang menyadarinya.
Ia kembali ke kamar tanpa menunggu jawabanku. Pintu tertutup pelan. Tidak ada suara kunci. Kepercayaan lama mungkin masih ia andalkan. Aku berdiri di ruang tamu, mendengar suara napasku sendiri, merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di dekat jendela, memandangi lampu jalan yang redup, memikirkan ulang setiap keputusan yang pernah kuanggap kecil. Kenapa namaku dipakai? Kenapa aku tidak pernah bertanya? Kenapa aku merasa bersalah setiap kali ingin tahu lebih banyak? Jawaban-jawaban itu datang perlahan, tidak nyaman. Pagi datang tanpa kelegaan. Anak kami bersiap sekolah, mengikat tali sepatu dengan gerakan yang masih kikuk. Aku membantu sambil tersenyum, memaksakan suara agar terdengar normal. Suamiku sarapan cepat, mengecek ponsel, berdiri sebelum kopi habis. Kita lanjut nanti malam, katanya padaku, di depan anak kami. Aku mengangguk. Mengangguk lagi. Tapi kali ini, anggukan itu kosong. Setelah mereka pergi, rumah kembali sunyi. Aku membuka laptop lagi, kali ini dengan tujuan jelas. Aku mencari email lama, dokumen yang pernah dikirim tanpa kubaca serius. Ada beberapa file dari akuntan, bertahun-tahun lalu. Aku membukanya satu persatu, mencocokkan istilah dengan yang ada di map. Perlahan, gambarnya menjadi utuh. Saham atas namaku bukan kebetulan. Itu strategi, perlindungan, atau mungkin jebakan yang disiapkan sejak awal. Tangengka berkeringat. Aku membayangkan tanda tanganku di dokumen cerai itu. Dengan satu goresan, aku bukan hanya mengakhiri pernikahan, tapi menyerahkan kendali atas sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari hubungan kami. Perceraian ini bukan akhir. Ini pemindahan. Telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Aku menatap layar lama sebelum menjawab. Halo? Suaraku terdengar jauh. Kami dari kantor hukum, suara di seberang tenang, profesional. Kami ingin memastikan jadwal penandatanganan besok. Besok. Bahkan bukan nanti malam lagi. Tekanan semakin mengencang. Ada apa? Tanyaku. Kami mendapat kuasa dari pihak suami Anda, jawabnya. Dokumen sudah siap. Aku menutup mata. Saya belum menyetujui apapun. Ada Judas singkat. Kami hanya menjalankan prosedur. Procedure. Selalu prosedur. Aku menutup telepon tanpa menjawab lagi. Dadaku sesak, bukan karena takut pada pengacara itu, tapi karena menyadari betapa terkoordinasinya semua ini. Aku bukan sekadar diajak cerai. Aku sedang dikejar waktu. Sore itu, aku pergi menjemput anak lebih awal. Aku ingin berada di tempat ramai, tempat di mana aku bisa bernapas tanpa merasa diawasi. Di gerbang sekolah, aku melihat ibu-ibu lain mengobrol, tertawa kecil. Aku berdiri di antara mereka, tapi rasanya seperti di balik kaca. Papa mana? Anakku bertanya saat masuk mobil. Papa kerja, jawabku singkat. Ia mengangguk, lalu menatap keluar jendela. Papa jarang di rumah sekarang. Aku tidak menjawab. Ada kalimat yang ingin keluar, tapi aku tidak tahu bentuk yang aman untuk anak sekecil itu. Aku hanya menepuk pundaknya pelan. Malamnya, suamiku pulang membawa sikap yang lebih dingin. Tidak marah, tapi lebih tegas. Ia duduk di meja makan, membuka map, menaruhnya di tengah seperti penanda wilayah. Aku tidak mau ini jadi drama, katanya. Kamu tanda tangan, kita selesai. Aku menatap map itu, lalu menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat suamiku. Aku melihat seseorang yang sedang bernegosiasi dengan aset, bukan perasaan. Kalau aku tanda tangan, kataku pelan, apa yang terjadi setelahnya? Kamu dapat bagianmu, jawabnya cepat. Bagian apa? Tanyaku. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, yang wajar. Kata itu kosong. Aku menyadari, ia tidak pernah benar-benar berniat menjelaskan. Penjelasan hanya akan membuka ruang tawar. Ia ingin ini satu arah. Aku mau waktu, kataku. Ia menggeleng. Tidak ada waktu. Kenapa? Aku mencondongkan badan sedikit ke depan. Apa yang kamu kejar? Untuk sesaat, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan cinta. Bukan marah.
Kepanikan yang sangat terkontrol. Ia cepat menutupinya. Kamu terlalu banyak mikir, katanya. Ini demi kebaikan. Aku berdiri. Kaki-kakiku terasa ringan, hampir mati rasa. Kebaikan siapa? Ia tidak menjawab. Diamnya kali ini lebih keras daripada kata-kata. Aku berjalan ke kamar, mengunci pintu, duduk di tepi ranjang. Tanganku menekan dada, mencoba menenangkan detak yang terlalu cepat. Di balik pintu, rumah terasa asing, seperti milik orang lain. Aku menatap cermin, melihat wajahku sendiri yang pucat. Ada sesuatu yang berubah di sana. Bukan hanya ketakutan. Ada kemarahan yang mulai mengambil bentuk. Aku mengerti sekarang. Aku bukan korban pasif dari pernikahan yang gagal. Aku adalah target dari rencana yang rapi. Dan tanda tanganku adalah kuncinya. Di luar kamar, aku mendengar suamiku membereskan kertas-kertas, suara halus, sabar. Seolah ia tahu, cepat atau lambat, aku akan menyerah. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Jika aku menandatangani, aku kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi kendali atas hidupku sendiri. Kesadaran itu tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan sunyi. Dan di dalam sunyi itu, ketakutanku perlahan berubah bentuk. Bukan lagi ingin lari, tapi ingin bertahan. Aku bangun sebelum alarm berbunyi. Gelap masih menempel di sudut-sudut kamar, dan untuk sesaat aku lupa di mana aku berada. Lalu ingatan itu datang sekaligus, membuat napasku tertahan. Aku tidak bergerak. Aku mendengarkan. Dari luar kamar, tidak ada suara. Rumah terasa menahan napas bersamaku. Aku membuka mata perlahan. Pintu kamar masih tertutup. Tidak terkunci dari luar. Setidaknya tidak ada tanda-tanda. Aku duduk di ranjang, kaki menyentuh lantai yang dingin, dan di momen itu aku membuat keputusan yang sangat tenang. Aku tidak akan menunjukkan apapun. Tidak takut. Tidak marah. Tidak tahu. Pagi itu aku menjalani rutinitas seperti biasa. Menyiapkan sarapan, membangunkan anak, memastikan seragamnya rapi. Tanganku bergerak otomatis, tapi pikiranku terpisah, berdiri sedikit di belakang, mengamati. Setiap detail kecil kini punya makna. Cara suamiku meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Cara ia berdiri di dekat pintu, menunggu kunci mobil, matanya menyapu ruangan seolah mencatat. Kamu kelihatan lebih tenang, katanya sambil mengambil tas. Aku tersenyum tipis. Capek juga kalau terus mikir. Ia mengangguk, puas. Itu yang ingin ia lihat. Aku melihatnya pergi, pintu tertutup, suara mesin mobil menjauh. Baru setelah itu aku menghembuskan napas panjang, seolah baru saja menahan diri di bawah air. Keheningan menjadi sekutuku. Aku tidak menghubungi siapapun. Tidak menanyakan apapun. Aku membalas pesannya singkat, sopan, tanpa emosi. Ayah. Nanti. Baik. Kata-kata netral, tidak memberi ruang. Aku tahu setiap reaksi bisa dibaca sebagai sinyal. Aku tidak boleh memberi sinyal apapun. Aku mulai memisahkan emosi dari tindakan. Setiap kali dadaku terasa sesak, aku berhenti, menarik napas, menunda. Aku mengingat satu hal, ia tenang karena mengira aku terpojok. Selama ia percaya itu, aku aman. Aman sementara. Di siang hari, saat rumah kosong, aku kembali ke ruang kerja. Aku tidak membuka laci yang mencolok. Aku mulai dari hal-hal kecil, tumpukan map lama, arsip pajak, nota-nota yang dulu tidak pernah kupedulikan. Aku memotret dengan ponsel, cepat, tanpa suara. Tidak ada yang kusimpan di satu tempat. Semua tersebar, seperti kepingan yang belum dirangkai. Aku belajar berjalan pelan di rumah sendiri. Tidak menyalakan lampu terlalu terang. Tidak membuka tirai terlalu lebar. Aku sadar, ini bukan tentang disadap secara fisik. Ini tentang psikologi. Tentang perasaan bahwa setiap langkah bisa dilihat, meski tidak ada mata. Dan perasaan itu efektif membuat orang ceroboh. Sore itu, suamiku mengirim pesan. Dokumen sudah di kantor hukum. Kita ke sana besok. Aku membaca pesan itu beberapa kali sebelum membalas. Oak. Satu kata. Tidak lebih.
Malam datang lebih cepat dari biasanya. Hujan turun ringan, konstan, seperti suara jam pasir. Anak kami belajar di meja makan, menggambar sesuatu yang tidak ku mengerti. Aku duduk di dekatnya, pura-pura membaca buku. Suamiku masuk rumah, melepas sepatu, menyapa anak dengan nada biasa. Adegan keluarga yang sempurna jika dilihat sepintas. "Kamu sudah lihat jadwal besok?" tanyanya padaku. "Sudah," jawabku tanpa menoleh. Ia berhenti sejenak di belakang kursiku. Aku bisa merasakan kehadirannya, jarak yang terlalu dekat. "Kamu siap?" Aku menutup buku. "Kita lihat besok?" Ia tidak memaksa. Itu yang membuatnya berbahaya. Ia berjalan pergi, meninggalkan bau sabun dan sesuatu yang tidak bisa kusebut. Aku mengusap tengkuk, merasakan bulu kuduku berdiri. Malam itu, setelah anak tidur, aku tidak langsung masuk kamar. Aku duduk di ruang tamu, hanya dengan lampu kecil. Aku membuka ponsel, memeriksa ulang foto-foto dokumen yang kuambil. Aku mulai mencatat pola, tanggal, nama, hubungan antar berkas. Semuanya mengarah ke satu kesimpulan yang semakin jelas dan semakin menakutkan. Aku tidak punya banyak waktu. Setiap dokumen terasa seperti bukti dan ancaman sekaligus. Bukti bahwa aku tidak gila. Ancaman karena jika aku salah langkah, semuanya bisa berbalik. Aku menyadari betapa rapuh posisiku. Secara hukum, namaku ada di atas. Tapi secara kuasa, aku sendirian. Aku menutup ponsel ketika mendengar langkah kaki. Suamiku berdiri di ambang pintu kamar. "Kamu belum tidur lagi?" "Aku mau menyelesaikan satu bab," kataku, mengangkat buku. Ia menatapku beberapa detik lebih lama dari wajar. "Jangan terlalu capek." Perhatian palsu itu terasa seperti selimut tipis di ruang dingin. Aku mengangguk. Ia kembali ke kamar. Aku menunggu beberapa menit sebelum bangkit, memastikan tidak ada suara lagi. Baru setelah itu aku mengunci ponsel dan menyimpannya di tempat yang tidak biasa, di dalam tas belanja kain yang tergantung di dapur. Aku tidur dengan satu mata terbuka. Setiap suara kecil terasa besar. Setiap bayangan bergerak terasa dekat. Aku bermimpi buruk tanpa gambar, hanya sensasi jatuh tanpa dasar. Saat bangun, keringat dingin membasahi punggungku. Pagi penandatanganan tiba dengan langit cerah yang terasa kejam. Suamiku bersikap ringan, bahkan bercanda dengan anak kami. Aku ikut tertawa di waktu yang tepat. Perutku mual, tapi wajahku tenang. Di mobil, aku menatap jalan, menghitung lampu merah, menyimpan setiap detail. Aku ingin mengingat hari ini, apapun yang terjadi. Di kantor hukum, pendingin udara terlalu dingin. Bau kopi basi bercampur ke atas. Kami duduk berseberangan dengan seorang pria berkacamata yang suaranya datar. Ia menjelaskan prosedur, pasal, halaman yang harus ditandatangani. Aku mendengarkan sambil menahan diri agar tidak melihat suamiku. "Apakah ibu sudah memahami?" tanya pria itu. Aku mengangguk. Saya perlu waktu membaca ulang. Suamiku menoleh cepat. "Bukankah sudah kita bahas?" Aku menatapnya, tersenyum tipis. Aku ingin memastikan. Ada katagangan singkat. Pria berkacamata itu menunggu. Aku membuka dokumen, membaca dengan sangat pelan, seperti orang yang pertama kali belajar. Jantungku berdetak keras, tapi aku memaksa diri untuk tidak terburu-buru. Aku menandai halaman dengan catatan kecil, pertanyaan-pertanyaan netral. "Kita bisa lanjut besok," kataku akhirnya. Suamiku menghela napas. Kali ini tidak sepenuhnya tersembunyi. "Kenapa harus ditunda?" "Aku ingin rapi," jawabku, menggunakan kata kesukaannya. Ia menatapku lama. Aku tidak menunduk. Akhirnya ia berkata, "Baik." Besok. Di perjalanan pulang, mobil terasa seperti ruang tertutup tanpa udara. Aku tahu kesabarannya menipis. Aku tahu setiap penundaan membuatnya waspada. Tapi aku juga tahu, sekali aku menandatangani, semuanya selesai. Tidak ada ruang mundur. Malam itu, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku semakin berat. Bahkan jika aku sempurna hari ini, waktu tetap bukan milikku. Setiap jam yang berlalu memberi dia kesempatan untuk menyiapkan langkah berikutnya. Aku bergerak, ya. Aku mengumpulkan bukti,
Ya. Tapi aku sendirian di papan permainan yang ia susun lebih dulu. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan napas suamiku yang sudah tertidur. Tenang. Teratur. Seperti orang yang yakin segalanya di bawah kendali. Aku memandang ke arah pintu, membayangkan jalan keluar yang belum terlihat. Di dalam keheningan itu, satu kesadaran mengendap, pelan tapi pasti. Bertahan dengan diam saja tidak akan cukup. Waktu berpihak padanya. Dan jika aku ingin keluar hidup-hidup dari ini, aku membutuhkan sesuatu yang belum kumiliki. Sekutu. Aku menerima pesan itu saat hujan turun deras, memukul atap seng tetangga dengan suara konstan. Nomor lama, jarang aktif. Namanya muncul tanpa basa-basi. Aku tidak langsung membuka. Jari-jariku dingin, dan aku menunggu beberapa detik lebih lama dari perlu, seolah jeda bisa melindungiku. Masih pakai nomor ini? Pesannya singkat. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan suara hujan, menimbang kemungkinan terburuk. Nomor itu milik seseorang yang pernah ku kenal sebelum menikah. Bukan teman dekat. Bukan musuh. Orang yang dulu sering melihat dunia dengan kacamata hukum, bukan perasaan. Orang yang kutinggalkan tanpa drama ketika hidupku berbelok. Aku membalas satu kata, iya. Balasannya datang cepat. Aku dengar namamu muncul di beberapa dokumen. Kita perlu bicara. Dadaku menjengkeng. Bukan karena kaget, tapi karena takut harapan. Harapan selalu berbahaya setelah pengkhianatan. Aku tidak menanyakan dari mana ia tahu. Aku tidak ingin tahu. Aku hanya bertanya, di mana? Kafe kecil dekat kantor lama. Jam 4. Jangan bawa siapapun. Aku datang lebih awal. Kafe itu sepi, bau kopi pahit dan kayu basah. Musik diputar pelan, nyaris tidak terdengar. Aku memilih meja di sudut, punggung menghadap dinding, kebiasaan baru yang kubentuk tanpa sadar. Aku menaruh ponsel di meja, layar menghadap ke bawah. Ia datang tepat waktu. Wajahnya berubah, lebih keras, tapi matanya masih sama, tajam, tidak banyak basa-basi. Kami tidak bersalaman. Ia duduk, meletakkan tas kerja di samping kaki. Kamu kelihatan diawasi, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Aku memang. Ia tidak bertanya lebih jauh. Itu melegakan. Ia memesan kopi tanpa melihat menu, lalu mencondongkan badan sedikit. Aku tidak di sini untuk menyelamatkanmu, katanya. Aku di sini karena ini berbahaya. Bagi siapa? Tanyaku. Bagi semua orang yang salah langkah, jawabnya. Aku mengeluarkan ponsel, membuka beberapa foto dokumen, menggesernya ke arahnya tanpa suara. Ia melihat cepat, efisien. Alisnya naik sedikit, lalu turun. Ini bukan kebetulan, katanya. Namamu dipakai sebagai jangkar. Kau yakin? Tanyaku. Ia menatapku, lalu mengangguk. Sangat. Aku menahan napas. Kata itu mengikat sesuatu di dadaku. Apa yang harus kulakukan? Ia mengangkat telapak tangan. Helen, kita mulai dari apa yang tidak kamu lakukan. Aku mendengarkan. Ia berbicara tenang, menyusun kemungkinan seperti peta evakuasi. Jangan tanda tangan apapun. Jangan konfrontasi. Jangan pindahkan apapun tanpa catatan. Jangan bicara dengan pengacara suamimu tanpa pendamping. Setiap kata terasa seperti paku yang menahan papan agar tidak runtuh. Dan satu hal lagi, katanya, anggap semua percakapan tidak privat. Aku mengangguk. Aku sudah. Ia menatapku lebih lama. Bagus, itu berarti kamu masih hidup. Kami menyusun rencana dengan asumsi terburuk, bahwa ponselku bisa diakses, bahwa rumahku bukan ruang aman, bahwa setiap penundaan akan memicu tekanan baru. Ia menyarankan cara menyimpan salinan, cara berbicara tanpa memberi apapun, cara memancing tanpa terlihat memancing. Kamu akan terlihat patuh, katanya. Itu penting. Aku menelan. Aku bisa. Ia tersenyum tipis. Aku tahu. Itu sebabnya mereka memilihmu. Kalimat itu menampar. Aku ingin marah, tapi aku tahu ia tidak bermaksud menyakiti. Ini bukan soal karakter. Ini soal pola. Dan aku baru sekarang melihatnya. Kami berpisah tanpa saling menoleh. Di luar,
Hujan mereda. Aku berjalan pulang dengan langkah biasa, tidak tergesa, tidak lambat. Di dalam kepalaku, suara-suara baru tersusun rapi. Aku tidak sendirian lagi, tapi itu tidak berarti aman. Hari-hari berikutnya menjadi latihan kesabaran. Aku bertindak seperti tidak ada yang berubah. Aku menyetujui jadwal ulang, meminta penjelasan tambahan, menunda dengan alasan kesehatan, alasan anak, alasan administrasi. Aku menyimpan bukti di tempat berbeda, mengirim salinan ke alamat yang tidak terkait denganku. Aku belajar berbicara dengan kalimat yang terdengar lunak tapi kosong. Swamika memperhatikan. Aku tahu dari cara ia berhenti lebih lama di belakangku, dari pertanyaan-pertanyaan yang terdengar seperti perhatian. Kamu sering keluar belakangan ini, katanya suatu malam. Udara, jawabku. Bayar tenang. Ia mengangguk, tapi matanya menghitung. Aku merasakan ketegangan itu seperti kawat tipis di antara kami. Setiap hari, kawat itu ditarik sedikit. Sekutuku mengirim pesan singkat, jarang, dengan kata-kata yang tidak mencurigakan. Cuaca panas. Kopi pahit. Aku tahu artinya. Ada perkembangan. Ada sila. Kami memeriksa ulang setiap detail. Tidak ada keputusan besar tanpa verifikasi ganda. Kelegaan datang sesekali, lalu pergi cepat, digantikan ketakutan akan kebocoran. Suatu sore, aku menemukan celah itu. Di email lama, ada persetujuan yang ditandatangani bertahun-tahun lalu ketika aku masih mempercayai semuanya. Dokumen itu mengikat satu klausul yang suamiku andalkan. Tapi ada syarat yang terlewat. Syarat yang membutuhkan kehadiranku secara sadar, bukan sekadar tanda tangan. Aku mengirim foto klausul itu, 1 halaman saja. Balasan datang cepat. Ini penting, tulisnya. Tapi kita harus hati-hati. Hati-hati menjadi napas kedua. Aku merasakan keseimbangan aneh. Antara lega karena melihat jalan, dan takut karena jalan itu sempit. Aku tahu, semakin dekat aku ke inti, semakin besar kemungkinan ia menyadari pergeseranku. Tekanan meningkat. Suamiku mulai mempercepat langkah. Pengacara butuh kepastian, katanya. Investor menunggu. Aku mengangguk. Aku mengerti. Jangan buat aku terlihat bodoh, katanya, suaranya tetap rendah. Aku menatapnya. Aku tidak pernah. Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak hangat. Aku menyadari, ia sedang menguji batas, dan aku harus terlihat tidak punya batas. Anak kami sakit ringan, demam 2 hari. Aku menunda pertemuan dengan alasan itu. Suamiku tampak jengkel, tapi tidak membantah. Aku duduk di samping tempat tidur anak, mendengarkan napasnya, merasakan berat dunia di dada. Di momen-momen seperti itu, rencana terasa kejam. Tapi aku tahu, ini justru untuk melindunginya. Sekutuku menyarankan 1 langkah kecil, hampir tak terlihat, meminta salinan resmi dari 1 lembaga, sesuatu yang sah, wajar. Kalau mereka panik, kita tahu kita dekat, katanya. Aku melakukannya pagi itu. Prosesnya sederhana, antrian singkat, kap basah. Aku keluar dengan map tipis, tidak mencolok. Di parkiran, ponselku bergetar. Pesan dari suamiku. Kamu kemana? Aku berhenti berjalan. Jantungku berdebar terlalu cepat. Aku membalas dengan jujur yang dipoles. Ngurus berkas anak. Balasan datang hampir seketika. Kantor hukum bilang ada permintaan salinan. Dunia menyempit. Aku merasakan darahku turun ke kaki. Jadi mereka tahu. Atau setidaknya, mencium sesuatu. Biasa, balasku. Bayar rapi. Kata kesukaannya. Aku berharap itu cukup. Malam itu, suamiku pulang lebih awal. Ia lebih diam dari biasanya. Makan malam berlangsung tanpa suara. Sendok dan piring terdengar terlalu keras. Ia menatap ponselnya, lalu menatapku. Kita bicara, katanya. Aku mengangguk. Duduk. Menunggu. Di dalam diriku, semua langkah berputar cepat, mencari celah aman. Aku sadar, 1 kesalahan kecil bisa memicu kehancuran total. Sekutu memberiku peta, tapi aku masih yang berjalan di atasnya. Ia menyebut 1 detail yang seharusnya tidak ia ketahui. Detail kecil.
Administrative. Aku menahan ekspresi. Aku menjawab dengan tenang. Tapi di balik ketenangan itu, aku tahu langkah strategis kami hampir terendus. Dan jika aku tergelincir sekarang, tidak akan ada waktu untuk bangkit. Pintu ditutup lebih keras dari biasanya. Tidak dibanting, tapi cukup untuk membuat gelas di rak bergetar pelan. Aku tidak menoleh. Aku sedang melipat pakaian anak, gerakanku tetap rapi, terukur. Tapi aku tahu, sesuatu bergeser barusan. Suara itu bukan kebetulan. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Langkahnya tidak lagi senyap. Ada jeda-jeda pendek, napas yang dibuang kasar. Aku mendengarkan sambil menghitung dalam kepala, bukan detik, tapi pola. Ini baru. Kamu ke kantor apa hari ini? Tanyanya dari belakang. Rumah sakit, jawabku tanpa menoleh. Anak kontrol. Ia berhenti. Sunyi beberapa detik. Lalu, kamu yakin? Aku berhenti melipat. Mentally perlahan. Kenapa? Ia tersenyum, tapi rahangnya tegang. Tidak apa-apa. Aku cuma tanya. Dulu, pertanyaan itu akan kulewatkan. Sekarang, aku mencatatnya. Nada, baktu, heda. Ia mulai mengulang pertanyaan dengan variasi kecil. Itu tanda ia mencari celah, bukan informasi. Malam-malam berikutnya menjadi lebih padat. Ia pulang lebih larut, lalu tiba-tiba pulang lebih cepat. Jadwalnya tidak lagi konsisten. Ponselnya sering di tangan, tapi kini ia tidak selalu menyembunyikannya. Seolah ingin aku melihat kesibukan itu, ingin aku tahu bahwa waktu bukan milikku. Tekanan berubah bentuk. Dari diam menjadi kehadiran yang berat. Kita tidak bisa terus begini, katanya suatu malam, berdiri di dapur. Aku sedang memotong bawang. Mataku perih, atau mungkin itu hal lain. Begini bagaimana? Kamu tahu maksudku. Ia mendekat satu langkah. Semua tertunda. Aku mengangguk. Aku sedang pastikan semuanya jelas. Klarifikasi tidak akan mengubah apapun, katanya. Suaranya naik sedikit, lalu turun lagi, seperti dikoreksi di tengah jalan. Ini cuma formalitas. Aku menaruh pisau. Helen. Kalau cuma formalitas, kenapa kamu gelisah? Ia menatapku lama. Untuk sesaat, aku melihat retak itu. Tipis. Lalu ia tersenyum lagi. Aku tidak gelisah. Aku tidak membalas. Diam ternyata lebih efektif. Ia menunggu reaksiku yang tidak datang. Itu membuatnya bergerak lagi, menggeser kursi, membuka kulkas tanpa mengambil apapun. Ia sedang mencari pijakan. Aku terus bersikap netral. Aku datang ke janji temu yang dijadwalkan, duduk, mendengarkan, bertanya seperlunya. Aku tidak menuduh, tidak menolak terang-terangan. Aku menunda dengan alasan yang sah. Setiap kali, aku melihat frustrasi kecil di matanya. Mikroekspresi yang cepat ia sembunyikan. Aku menyimpannya. Sekutuku menyebutnya lewat pesan singkat. Ia mulai kehilangan ritme. Aku membacanya sambil berdiri di antrean apotek, bau antiseptik menusuk. Aku membalas satu kata, ya. Tekanan berubah menjadi paksaan yang lebih jelas. Aku sudah bilang ke pengacara, minggu ini selesai, katanya suatu pagi. Nada suaranya tidak lagi meminta. Aku sedang menuang susu. Tangan kiriku gemetar sedikit. Aku menstabilkannya dengan siku. Aku belum setuju. Kamu tidak perlu setuju, katanya cepat. Ini prosedur. Aku menatapnya. Tanpa tanda tanganku. Ia terdiam. Detik itu terasa panjang. Lalu ia berkata, jangan sok ngerti hukum. Kalimat itu menusuk, bukan karena isinya, tapi karena nadanya. Ada kemarahan yang lolos. Aku mengangguk, seperti menerima. Tapi di dalam, aku menandai. Ia terpancing. Anak kami masuk ke dapur, masih mengantuk. Suamiku langsung mengubah ekspresi, menepuk kepala anak, tertawa kecil. Perubahan itu terlalu cepat. Seperti saklar. Aku melihatnya dengan jelas sekarang. Topeng yang dulu kuanggap karakter. Hari-hari berikutnya, ia semakin sering menyebut konsekuensi. Tidak sebagai ancaman langsung, tapi sebagai gambaran suram. Kalau ini lama,
Reputasi kita kena. Investor tidak suka ketidakpastian. Anak bisa terdampak. Nama anak disebut. Itu baru. Dadaku mengencang, tapi aku menjaga wajah tetap datar. Jangan libatkan anak, kataku. Ia mengangkat bahu. Aku realistis. Realisme versi dia adalah tekanan emosional yang dibungkus logika. Dulu itu berhasil. Sekarang, aku melihat benangnya. Aku mulai mencatat lebih rapi. Tanggal ia menghubungiku. Jam ia menekan. Kata-kata yang ia ulangi. Aku tidak menantangnya. Aku membiarkannya bicara, membiarkannya menumpuk bukti terhadap dirinya sendiri. Setiap kali ia melanggar nada yang selama ini ia jaga, aku merasa satu lapisan topengnya terkelupas. Suatu sore, ia datang dengan dokumen baru. Tanpa pemberitahuan. Ia meletakkannya di meja makan, tepat di tengah. Ini revisi, katanya. Aku membuka halaman pertama. Ada perubahan kecil, tapi signifikan. Clausal diaper spat. Batas waktu dipersempit. Aku menutupnya lagi. Kamu mengubah ini tanpa bilang. Ia bersandar di kursi. Tidak penting. Bagi kamu, jawabku. Ia berdiri mendadak. Kursi bergeser keras. Anak kami terlonjak di kamar. Aku menoleh sebentar, memastikan pintu tertutup. Ia menyadari reaksiku dan menahan diri, tapi kerusakan sudah terjadi. Jangan bikin aku kehilangan kesabaran, katanya rendah. Aku menatapnya. Ini pertama kalinya ia mengucapkan kalimat itu. Tanpa metafora. Tanpa lapisan. Kamu sudah, kataku pelan. Ia menarik napas, panjang. Aku capek. Aku juga, jawabku. Sunyi menekan ruangan. Aku bisa mendengar detak jam, suara kipas, napasku sendiri. Ia berjalan mondar-mandir lagi, lebih cepat. Lalu berhenti tepat di depanku. Kamu mau apa? Sebenarnya, tanyanya. Aku mengangkat bahu. Kejelasan. Ia tertawa pendek, tanpa humor. Kamu tidak akan dapat lebih dari ini. Aku mengangguk. Kita lihat. Kata itu membuatnya terdiam. Matanya menyipit, mencoba membaca sesuatu di wajahku. Aku menjaga ekspresi kosong. Neutral. Itu yang paling mengganggunya. Malam itu, aku menerima pesan dari sekutuku. Hati-hati, ia menghubungi pihak ketiga. Pihak ketiga bisa berarti banyak hal. Pengacara lain. Accountant. Atau seseorang yang lebih personal. Aku membalas, aku siap. Tapi aku tahu, kesiapan itu rapuh. Aku masih berada di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, berbagi ruang dengan seseorang yang mulai kehabisan kendali. Itu membuat setiap gerakan terasa berbahaya. Keesokan harinya, ia mengambil keputusan tanpa diskusi. Ia mendaftarkan jadwal sidang awal. Aku tahu dari notifikasi email yang masuk terlambat, seperti sengaja. Aku membaca alamat pengirim, tanggal, jam. Tidak ada namaku di persetujuan. Tapi namaku ada di dokumen. Aku menutup laptop. Duduk. Untuk pertama kalinya, aku merasa dinding benar-benar mendekat. Kamu tidak bisa melakukan itu, kataku malamnya. Ia menatapku, dingin. Aku sudah. Tanpa persetujuanku. Ia mengangkat bahu. Itu bisa menyusul. Aku merasakan panas di wajah. Aku menahannya. Kamu memaksaku. Ia mendekat. Terlalu dekat. Aku menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Kalimat itu membuat sesuatu di dalamku retak. Bukan sedih. Bukan takut. Marah yang sangat tenang. Kamu panik, kataku. Ia tersenyum, tapi kali ini tidak ada kendali. Kamu terlalu percaya diri. Karena aku tidak sendirian, jawabku, meski aku tidak menyebut siapapun. Wajahnya berubah. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup. Aku melihatnya. Kepanikan yang selama ini ia tekan mulai bocor. Ia mundur satu langkah. Kamu main api. Mungkin, kataku, tapi aku tidak lagi diam. Sunyi turun lagi, lebih berat. Anak kami memanggil dari kamar, minta air. Aku bergerak cepat, memecah ketegangan. Saat aku kembali, suamiku sudah duduk, kepala di tangan.
Topengnya retak, tapi belum jatuh. Aku tahu, garis itu sudah terlampaui. Keputusan sepihaknya bukan sekadar tekanan. Itu serangan. Dan hampir berhasil memaksaku ke sudut tanpa pilihan. Aku berdiri di ambang pintu kamar malam itu, menyadari satu hal yang tidak bisa kutarik kembali. Permainan ini sudah terlalu jauh untuk diam. Konfrontasi tidak bisa lagi dihindari. Pagi itu terasa terlalu sunyi. Tidak ada hujan, tidak ada angin, hanya cahaya pucat yang menempel di dinding rumah seperti debu. Aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya, memastikan wajahku tenang, memastikan tidak ada retakan yang terlihat. Kami berangkat tanpa bicara. Di mobil, suara mesin terdengar terlalu jelas. Suamiku menyetir dengan tangan mantap, mata lurus ke depan. Aku duduk di sampingnya, punggung tegak, tangan di pangkuan. Di antara kami, jarak itu akhirnya punya bentuk. Dingin. Tegas. Tidak bisa diperdebatkan lagi. Gedung itu menyambut kami dengan pendingin udara yang kejam. Bau karpet lama, kertas, dan kopi basi bercampur jadi satu. Aku melihat jam di dinding. Setiap menit terasa seperti tarikan napas yang ditahan. Aku tahu, setelah hari ini, tidak ada lagi pura-pura. Di ruang tunggu, ia duduk berseberangan denganku. Tidak ada sentuhan, tidak ada tatapan lama. Ponselnya di tangan, dibalikkan, dibuka, ditutup lagi. Gerakan kecil yang berulang. Aku melihat kegelisahan yang tidak lagi ia sembunyikan sepenuhnya. Topeng itu menipis. Kamu yakin? Katanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Jawabku. Satu kata. Cukup. Kami dipanggil masuk. Ruangan itu lebih kecil dari yang kubayangkan. Meja panjang, kursi yang terlalu keras, lampu putih yang tidak memberi bayangan. Di ujung meja, dua orang yang wajahnya netral, profesional. Aku duduk, membuka map yang sudah kusiapkan. Tengenku Stable. Aku terkejut sendiri. Prosedur dimulai. Kata-kata hukum mengalir, rapi, dingin. Aku mendengarkan sambil menunggu momen itu, momen ketika semua yang kusimpan harus keluar. Aku merasakan jantungku berdetak di leher, tapi pikiranku jernih. Ketakutan tidak hilang, tapi ia tidak lagi memimpin. Apakah kedua pihak siap melanjutkan? Tanya salah satu dari mereka. Suamiku menjawab cepat. Siap. Aku menunggu 1 detik terlalu lama. Saya perlu menyampaikan sesuatu. Ia menoleh. Cepat. Mata kami bertemu. Ada peringatan di sana. Aku tidak menunduk. Aku membuka mapku. Dokumen-dokumen yang kukumpulkan terhampar di meja, tersusun rapi. Foto, salinan resmi, email lama. Aku menjelaskan pelan, tidak terburu-buru. Aku tidak menyerang. Aku hanya menunjukkan fakta, satu persatu, seperti menyusun potongan gambar di depan orang-orang yang tidak punya emosi di permainan ini. Aku melihat perubahan di wajah suamiku. Bukan marah. Bukan kaget. Lebih seperti seseorang yang menyadari pintu keluar yang ia rencanakan tertutup perlahan. Ia menyela sekali. Itu tidak relevan, katanya. Aku menoleh ke arahnya. Ini inti. Ruangan menjadi lebih sunyi. Aku melanjutkan. Tentang saham. Tentang namaku. Tentang klausul yang ia ubah tanpa persetujuanku. Tentang tekanan waktu. Aku tidak menyebut perasaan. Aku tidak menyebut pengkhianatan. Aku menyebut tanggal, angka, tanda tangan. Seseorang di ujung meja meminta waktu untuk membaca. Kertas-kertas berpindah tangan. Aku duduk diam, punggung terasa kaku. Suamiku mengetukkan jarinya di meja, cepat, lalu berhenti ketika ia sadar. Kamu sudah tahu ini dari awal? Katanya, suaranya rendah, tertahan. Aku menoleh perlahan. Aku baru mengerti sekarang. Itu sama saja, katanya. Tidak, jawabku. Itu sangat berbeda. Ia tersenyum singkat, senyum tanpa kehangatan. Kamu ingin apa? Aku menarik napas. Inilah pertanyaan yang selalu ia gunakan untuk mengontrol arah. Aku menjawab tanpa emosi. Hak saya? Kata itu menggantung. Hak. Bukan balas dendam. Bukan hukuman. Hak. Ia tertawa pendek. Kamu pikir ini akan berakhir baik? Aku menatapnya.
Aku pikir ini akan berakhir jujur. Ada jeda panjang. Aku bisa mendengar detak jam lagi. Salah satu dari mereka mengangkat kepala, menatap kami bergantian. Ada indikasi tekanan dalam proses ini, katanya netral. Kami perlu klarifikasi lebih lanjut. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku, bukan lemah, tapi lega yang menyakitkan. Jadi aku tidak gila. Jadi ini terlihat. Suamiku bersandar ke kursi, menghembuskan napas keras. Ini tidak perlu, katanya. Kita bisa selesaikan di luar. Aku menggeleng. Sudah terlambat. Ia menatapku tajam. Untuk sesaat, semua yang ia simpan keluar. Kemarahan, ketakutan, kepanikan. Lalu ia menariknya kembali. Topeng itu jatuh, tapi tidak sepenuhnya hancur. Ia masih berbahaya. Dia menghambat proses, katanya kepada mereka. Ini sudah disepakati. Dengan syarat tertentu, jawab salah satu dari mereka. Dan syarat itu dipertanyakan. Aku menahan diri untuk tidak menutup mata. Aku ingin tetap hadir. Setiap detik. Mereka meminta kami menunggu di luar. Pintu tertutup. Aku berdiri di lorong, tangan di sisi tubuh. Suamiku berdiri beberapa langkah dariku. Tidak ada kata-kata, hanya napas, hanya jarak. Kamu menghancurkan semuanya, katanya akhirnya. Aku menoleh. Kamu yang mulai. Ia tertawa tanpa suara. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku menatap lantai sebentar, lalu kembali menatapnya. Aku tahu apa yang tidak akan kulakukan lagi. Kami dipanggil masuk lagi. Kali ini, suasana berbeda. Lebih berat. Lebih hati-hati. Mereka menjelaskan bahwa ada satu keputusan yang harus diambil. Menunda proses. Membuka pemeriksaan tambahan. Atau melanjutkan dengan risiko hukum yang jelas. Aku mendengarkan. Setiap opsi terasa seperti tepi jurang yang berbeda. Aku memikirkan anakku. Rumah. Hidup setelah ini. Aku memikirkan diriku sendiri, bertahun-tahun lalu, yang selalu memilih jalan paling sunyi. Keputusan ini penting, kata salah satu dari mereka. Kami perlu pernyataan akhir. Aku menatap suamiku. Ia menatap balik. Tidak ada lagi kepura-puraan. Hanya dua orang yang tahu, setelah ini, tidak ada kembali. Aku berbicara pelan, jelas. Saya menolak menandatangani sampai semua kepemilikan dan tekanan diselidiki. Suamiku membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia terlihat kecil di kursinya. Bukan kalah, tapi tidak lagi dominan. Mereka mencatat. Suara pena di kertas terdengar seperti palu kecil. Kami akan memproses ini sesuai hukum, kata mereka. Hasil akhir akan ditentukan setelah peninjauan. Kalimat itu sederhana, tapi beratnya membuat kakiku hampir goyah. Tidak ada kemenangan. Tidak ada penutupan. Hanya penundaan yang menentukan segalanya. Kami keluar dari gedung itu dalam diam. Matahari sudah tinggi. Jalanan ramai. Hidup orang lain berjalan normal. Aku berdiri sebentar di trotoar, menghirup udara, merasa seperti baru keluar dari ruang tertutup tanpa jendela. Suamiku berjalan ke mobil tanpa menoleh. Aku tidak mengikutinya. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus. Di ponselku, ada pesan masuk. Dari sekutuku. Bagaimana? Aku mengetik, lalu menghapus. Mengetik lagi. Belum selesai. Aku menatap layar, lalu mematikannya. Di dadaku, ada campuran takut dan tenang yang aneh. Keadilan terasa dekat, tapi belum bisa disentuh. Segalanya sekarang bergantung pada satu keputusan hukum yang belum diucapkan. Dan aku tahu, setelah badai ini berlalu, apapun hasilnya, ada luka yang harus disembuhkan. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada pesan mendesak, tidak ada jadwal yang menunggu. Hanya cahaya lembut yang masuk dari jendela, menyentuh lantai dengan cara yang asing. Aku duduk di tepi ranjang, membiarkan waktu berjalan tanpa mengganggunya. Untuk pertama kalinya setelah lama, sunyi tidak terasa seperti ancaman. Rumah ini masih sama. Dindingnya, perabotnya, bau kopi di dapur. Tapi ada ruang baru di dalamnya, ruang yang dulu terisi ketegangan. Sekarang kosong.
Tidak nyaman, tapi jujur. Aku berjalan pelan, mendengarkan langkah kakiku sendiri. Setiap suara terasa milik sendiri. Proses hukum belum sepenuhnya selesai, tapi arah sudah jelas. Kepemilikan dibekukan sementara. Tekanan dihentikan. Kontrol berpindah, perlahan, bukan dengan ledakan, tapi dengan keputusan yang dingin dan sah. Tidak ada kemenangan besar. Tidak ada sorak. Hanya kepastian bahwa aku tidak lagi terpojok. Suamiku, mantan suamiku, tidak lagi tinggal di sini. Kepergiannya sunyi, hampir sopan. Beberapa baju diambil, beberapa buku ditinggalkan. Tidak ada perpisahan panjang. Tidak ada permintaan maaf. Dan anehnya, aku tidak membutuhkannya. Yang kubutuhkan sudah terjadi. Aku melihat siapa dia sebenarnya, dan aku memilih berhenti menyangkalnya. Anak kami bertanya. Aku berhenti mengunyah. Menarik napas. Karena papa dan mama tidak bisa bersama dengan cara yang sehat. Ia mengangguk, seolah menerima jawaban itu sebagai bagian dari dunia yang sedang ia pelajari. Anak-anak sering kali lebih jujur dari orang dewasa. Mereka menerima perubahan tanpa memelintir makna. Malam-malam menjadi panjang, tapi tidak berat. Aku tidur dengan lampu kecil menyala, bukan karena takut, tapi karena aku menyukainya. Aku mulai membaca lagi, bukan dokumen, tapi novel lama yang pernah kutinggalkan. Aku menandai halaman dengan lipatan kecil, sesuatu yang dulu tidak kulakukan karena ingin semuanya tetap rapi. Sekarang, rapi tidak lagi berarti aman. Aku bertemu sekutuku sekali lagi. Di tempat yang sama, kafe kecil dengan bau kopi pahit. Kali ini, kami duduk lebih lama tanpa bicara soal strategi. Hanya tentang cuaca, tentang hal-hal sepele yang dulu terasa mustahil. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku berpikir sebentar. Aku utuh, jawabku. Belum tentu baik. Tapi utuh. Ia mengangguk. Tidak menambahkan apapun. Kami berpisah tanpa janji untuk bertemu lagi. Beberapa orang hadir hanya untuk satu fase. Aku menghormatinya. Di rumah, aku mulai menyusun ulang ruang kerja. Dokumen-dokumen hukum kupindahkan ke map baru, diberi label jelas. Aku tidak lagi menyembunyikannya. Tidak perlu. Aku menyimpan salinan di tempat yang tepat, bukan karena paranoia, tapi karena tanggung jawab. Ada perbedaan besar di sana. Ada hari-hari ketika kemarahan muncul tanpa peringatan. Bukan pada orangnya, tapi pada diriku sendiri yang dulu memilih diam. Aku membiarkannya lewat, tidak menahannya, tidak memberinya panggung. Kemarahan itu bagian dari pemulihan, bukan musuh. Ada juga hari-hari ketika kesedihan datang tiba-tiba, seperti bau yang memicu ingatan. Lagu lama di radio. Kursi kosong di meja makan. Aku duduk dengan perasaan itu, tidak mencoba mengusirnya. Aku belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti salah. Kadang, kehilangan adalah koreksi. Aku mulai berbicara lebih jujur. Dengan teman. Dengan keluarga. Tidak semua detail, tidak semua luka. Tapi cukup untuk berhenti berpura-pura. Beberapa orang mendekat. Beberapa menjauh. Itu juga bagian dari pembersihan yang tidak kupilih tapi kubutuhkan. Kepercayaan menjadi kata yang berbeda sekarang. Bukan sesuatu yang kuberikan penuh di awal, bukan pula sesuatu yang kutahan selamanya. Ia menjadi proses. Bergerak. Duji. Diperbaiki. Aku tidak lagi mengukur orang dari ketenangan mereka, tapi dari konsistensi kecil yang tidak mereka sadari sedang diamati. Aku mengurus aset perusahaan dengan pendekatan baru. Lebih banyak bertanya. Lebih sedikit mengalah. Aku tidak ingin menjadi orang yang sama dengan kekuasaan di tangan. Aku ingin menjadi orang yang sadar akan batasnya. Kekuasaan tanpa refleksi hanya mengulang siklus yang sama. Suatu sore, aku berdiri di teras, melihat anakku bermain dengan kapur warna di lantai. Ia menggambar rumah dengan 2 jendela dan 1 pintu besar. Ini rumah kita, katanya. Aku tersenyum. Bagus. Di sini aman, tambahnya. Kalimat itu sederhana, tapi dadaku menghangat. Aman sekarang bukan berarti tidak pernah takut. Aman berarti tahu apa yang harus dilakukan saat takut datang. Aku menyadari sesuatu yang dulu terlewat, aku tidak perlu menjadi kuat setiap saat. Aku hanya perlu jujur pada diriku sendiri.
Tentang apa yang kurasakan. Tentang apa yang tidak akan kuterima lagi. Tentang apa yang layak dipertahankan. Malam terakhir sebelum keputusan hukum final diumumkan, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar. Aku tidak berdoa untuk hasil tertentu. Aku hanya berharap bisa menerima apapun dengan kepala tegak. Itu saja. Keesokan harinya, hasil itu datang. Tidak dramatis. Tidak sempurna. Tapi adil. Kepemilikan diakui. Tekanan terbukti. Proses dilanjutkan tanpa paksaan. Aku membaca dokumen itu sekali, lalu menutupnya. Aku tidak merasa ingin merayakan. Aku merasa selesai. Aku berjalan keluar rumah, menghirup udara pagi. Ada suara motor, penjual sayur, anak-anak berangkat sekolah. Hidup tidak berubah karena satu orang selamat dari sesuatu. Hidup berubah karena orang itu berubah cara berdirinya di dalam hidup. Aku kembali ke dalam, menutup pintu perlahan. Tidak menguncinya. Tidak perlu. Rumah ini sekarang bukan benteng, tapi tempat kembali. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tahu persis kemana aku kembali. Tidak semua luka sembuh hari ini. Mungkin tidak semuanya akan sembuh. Tapi aku tidak lagi berdiri di tengah runtuhan menunggu diselamatkan. Aku berdiri di atas tanah yang kupilih sendiri. Masa depan tidak menjanjikan kenyamanan, tapi ia menawarkan sesuatu yang lebih berharga. Kendali. Dan dengan itu, aku melangkah maju. Bukan tanpa rasa takut, tapi tanpa kebohongan.